Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 050768 Air Hitam, Kabupaten Langkat. Saya akan melakukan coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat sebagai observer, coach, dan coachee rekan sejawat saya yaitu Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah sangat bahagia Ibu. Senang ya Pak ya? Ya insya Allah senang Bu. Jadi kita akan melaksanakan, saya akan melakukan coaching dengan Bapak ya. Insya Allah Bu. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi di mana Bapak, Pak Indra, Iya, Bu. akan melakukan praktek mengajar di kelas. Sebelum melakukan praktek mengajar di kelas, tentu Pak Indra harus memahami beberapa penilaian dalam praktek tersebut. Ada beberapa tahapan yaitu 1. Pra-observasi, 2. Pelaksanaan, 3. Pasca observasi. Saya ingin mengetahui. Baik ya. Iya Bu. Kita lanjut ya Pak ya. Silakan Bu. Sebelum itu kita melakukan coaching untuk supervisi akademik. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Indra. Bu, Boleh silakan. saya bertanya? Oh boleh Bu, silakan Bu. Iya. Banyak waktu kok Bu. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita akan mendiskusikan coaching untuk supervisi akademik dengan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan kita lakukan dengan sebagai berikut. 1. Apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh murid pada pembelajaran praktek mengajar di kelas Bapak nanti? Tujuan pembelajaran Bu ya. Tujuan pembelajaran yang saya ingin terapkan nanti di kelas saya itu Bu, ya itu adalah menentukan, menyajikan, serta memodelkan hasil operasi hitung serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi bilangan cacah Bu. Oh, itu tujuan pembelajarannya Iya ya Pak Bu, ya? itulah tujuan pembelajaran saya nanti Bu ke depannya. Baik. Lanjut ya Pak ya. Iya Bu, silakan. Indikator yang akan Bapak sajikan itu seperti apa Pak? Kalau masalah indikator Bu ya, kalau indikator itu ada indikator yang saya sajikan di dalam kelas saya nanti, yaitu siswa bisa menentukan, menyajikan, serta memodelkan hasil operasi hitung, serta menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan penjumlahan, selisih, hasil kali, dan hasil bagi bilangan cacah. Bisa itu nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka Bu. Seperti masalah keuangan, masalah di dalam bermain, dan lain-lain Bu. Iya, bagus ya Pak ya. Iya, indikatornya Bu. Lanjut ya Pak. Iya Bu, silakan. Kompetensi apa yang dimiliki murid setelah mengikuti pembelajaran Bapak nanti di kelas? Kompetensi apa tadi Bu? Kompetensi yang dimiliki oleh murid setelah mengikuti pembelajaran Bapak nanti di kelas. Yang dimiliki oleh siswa ya, kompetensi. Kompetensinya itu siswa mampu Bu ya, mampu menentukan, menyajikan, memodelkan hasil operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena kan di dalam kehidupan sehari-hari mereka ini tidak jauh dengan yang namanya penjumlahan, selisih, dan hasil kali maupun hasil bagi Bu. Oh iya, baik ya Pak ya. Metode apa yang Bapak gunakan di pembelajaran kelas Bapak? Kalau masalah metode yang saya terapkan pada kesempatan kali ini atau nanti, yaitu model ceramah Bu, karena
itu kami bisa saling berdiskusi satu sama lain, kan bisa ada timbal balik lah antara guru dengan murid. Jadi mempermudah siswa itu untuk menerima pembelajaran. Bagus sekali ya Pak metode Bapak Iya, ini Bu. ya. Terima kasih ya, Bu. Apa alasan Bapak menggunakan metode tersebut? Kenapa metode ceramah? Kalau di metode ceramah ini menurut versi saya sendiri ya, Bu, Iya, ya. iya. Karena kan setiap guru itu memiliki metode-metode versinya masing-masing Iya. yang bisa memudahkan untuk pembelajaran gitu kan. Kalau saya kenapa memilih metode itu? Karena nanti di dalam ceramah itu kami bisa saling berdiskusi antara guru dengan murid, sehingga dapat ada timbal balik lah antara guru dengan murid tadi. Jadi diharapkan siswa tadi mudah menerima pembelajaran. Oh ya, baik ya Pak ya. Berarti Bapak menggunakan metode ceramah. Iya, ya, Pak? metode ceramah, Bu. Iya. Apa alat dan bahan yang Bapak gunakan dalam pembelajaran Bapak nanti di kelas? Alat atau media, Bu, ya. Iya. Nanti saya mau mengusahakan ada uang mainan. Uang mainan. Uang mainan kan di situ ada bilang. Seru itu Pak, uang mainan itu ya. Karena kan konteksnya tadi sudah saya ceritakan di awal, kami mau di dalam kehidupan sehari-hari bisa penjumlahan uang, selisih uang, atau membagi hasil Seperti dan kegiatan jual beli ya iya, Pak ya. Bu, seperti kegiatan jual beli, karena matematika ini tidak lepas dalam jual beli di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memudahkan siswa untuk di kehidupan sehari-harinya, Bu. Iya, berarti Bapak menggunakan uang mainan ya Iya, Pak ya. Bu, uang mainan. Bahannya Pak? Bahan apa ya, Bu? Bahan yang Bapak ajarkan di kelas nanti? Itu bahannya itu kan tentang materi, Bu, ya. Iya. Kalau materinya kan ada sifat-sifat di operasi hitung bilangan, itu ada pertukaran, pengelompokan, serta penjumlahan dengan nol. Iya, baik ya Pak ya. Iya, Bu. Menurut Bapak ada nggak materi sulit dalam pembelajaran yang Bapak terapkan pada anak nanti? Kalau masalah kesulitan dalam pembelajaran, mudah-mudahan tidak ada kendala lah, Bu, ya. Karena kan kita langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli. Mereka kan biasanya kalau anak-anak ini lebih cepat masalah, apalagi masalah uang. Mereka anak ini senang dia kalau berbicara tentang uang ya Pak ya. Masalah keuangan kayaknya anak-anak lebih cepat daripada kita, Iya, kan, Bu. lebih cepat dia pembelajarannya. Lebih cepat Lebih cepat pembelajarannya, tanggap dia. lebih cepat tanggap dia. Apalagi kalau udah pengurangan, penambahan uang, mereka lebih cepat. Itulah, Bu. Baik, seru sekali kayaknya Pak ya pembelajaran Bapak ini ya. Jadi saya akan melihat Bapak praktek mengajar di dalam kelas setelah kegiatan pra-observasi ini. Oh, silakan, Bu. Boleh ya Pak ya, silakan, saya Bu. melihat Bapak praktek mengajar di kelas ya Pak ya. Bu. Apa nih, Bu? Bisa saja datang ke kelas untuk melihat. Iya, setelah kegiatan ini ya Pak ya. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Baik, sekian kegiatan pra-observasi untuk coaching supervisi akademik kali ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke tahap pelaksanaan, yaitu melihat kegiatan praktik mengajar yang dibawakan oleh Pak Indra sebagai guru kelas 4 di SD Negeri 050768 Air Hitam. Selamat menyaksikan video dari kami.
pagi anak-anak semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Aditya, Ahmad Sandi, Alif Aska Aditya, Alia Fahruza, Nadir, Angelina, Anggun, Cynthia, Dafa Al-Fikri, Fikri Syahreja, Halimah, Muhammad Safwan Haris, Morgan Rizky Manik, Muhammad Galuh Ramadinata, Naila, Nazwa Nurul, Nur Alfida Ikrimah, Rizky Yusuf Ramadan, Sajidan Fikri. Berarti yang hari ini yang tidak hadir cuman saya. Bagaimana hari ini anak-anak? Apakah kalian sudah sarapan semua? Ya, kalau mau pergi sekolah harus sarapan dulu ya, sarapan pagi agar tidak sakit perut. Ya, sekarang mari kita belajar matematika. Coba buka bukunya dulu, buku paketnya. Sudah dibuka semua? Nah, sekarang kita mau belajar tentang bilangan. Di tujuan pembelajaran pada hari ini ialah menentukan, menyajikan, dan memodelkan hasil operasi hitung serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi bilangan cacat. Ya, coba perhatikan di halaman 3. Sudah dibuka bukunya semua? Halaman 3 itu ada tentang menjelaskan sifat-sifat operasi hitung. Ya, coba perhatikan bukunya ya. Operasi hitung itu ada tentang operasi hitung penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan itu memiliki beberapa sifat ya, diantaranya yang pertama ialah sifat pertukaran ya, yaitu contohnya 3 ditambah 4 menjadi 4 ditambah 3 ya, inilah dia yang awalnya di kiri menjadi di sebelah kanan, yang awalnya di kanan berubah menjadi sebelah kiri. Ini satu contoh pertukaran. Yang kedua sifat pengelompokan. Misal contohnya dalam kurung 2 tambah 3 ditambah 4 menjadi 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4. Ya, pengelompokan. Pengelompokan yaitu yang mana di awal, yang di dalam kurung yang di awal 2 dan 3 dirubah menjadi 3 dan 4. Itu dia contohnya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Coba perhatikan bukunya. Penjumlahan dengan nol ya, bukan kosong ya, tapi nol. Beda dia dengan kosong, dengan nol itu berbeda. Kalau kosong dia tidak ada nilainya, kalau nol itu ada di nilainya. Penjumlahan dengan nol, ya kan? Bagaimana dia? Coba perhatikan bukunya. Contohnya 2 ditambah 0, 0 tambah 2. Jelas dia sifat-sifat ya, sifat-sifat yang ada di operasi hitung penjumlahan. Ada pertukaran, ada pengelompokan, ada penjumlahan dengan 0. Sampai sini ada yang tidak paham atau sudah paham semua? Sudah paham semua. Kalau sudah paham semua, coba
dengan soal yang ada di buku yang ada di halaman 6. Itu ada 4 soal. Coba kalian kerjakan. Sudah selesai semua anak-anak? Kalau sudah selesai menjawabnya, coba kerjakan dulu nomor 1 yang A, Cynthia. Kemudian nomor 1 yang B, Najwa. Silakan ke depan. Ayo. Kembali ke bangkunya ya. Bagaimana jawaban teman-teman kalian? Benar atau salah? Benar. Ya, jawaban teman kalian sudah benar. Tepuk tangan untuk Najwa dan Cynthia. Ayo, sekarang kita akan melakukan ice breaking. Berdiri dulu semua di lorong meja kalian. Ayo semua, keluar dari mejanya keluar. Angel di situ aja nggak apa-apa. Instruksinya dengarkan saya. Yang pertama ini yang sesuai, ya. Kalau saya bilang lompat ke depan, berarti lompat ke depan. Kalau saya bilang lompat ke belakang, lompat ke belakang. Ayo, konsentrasi. Lompat ke depan. Ayo, ada yang nggak konsentrasi kan? Lompat ke belakang. Sekali lagi, lompat ke belakang. Lompat ke depan. Sekarang kebalikannya. Kalau saya bilang lompat ke belakang, kalian maju ke depan. Kalau saya bilang lompat ke depan, kalian mundur ke belakang. Konsentrasi. Lompat ke depan. Lompat ke depan. Oh, tidak konsentrasi. Sekali lagi, lompat ke belakang. Lompat ke belakang. Sekali lagi, konsentrasi. Lompat ke belakang. Ayo, kebalikannya. Kalau lompat ke belakang berarti kalian maju ke depan. Konsentrasi. Lompat ke belakang. Lompat ke depan. Lompat ke depan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya, kita sudah menyelesaikan latihan-latihan yang ada di buku. Ya, bagaimana menurut kalian pembelajaran ini? Siapa yang bisa menjelaskan kembali pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak. Ayo, coba Cynthia. Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung itu adalah yang pertama pertukaran, kedua pengelompokan, dan yang ketiga penjumlahan dengan nol. Ya, tepuk tangan untuk Cynthia. Jadi, materi hari ini adalah tentang menjelaskan sifat-sifat operasi hitung, yang mana ada pengelompokan, pertukaran, dan penjumlahan dengan nol.
Ya, untuk tugas di rumah, ya, perhatikan buku kalian, ada soal-soal yang harus kalian kerjakan di rumah di halaman 7. Ya, kerjakan di rumah. Besok akan kita periksa. Ya, demikian pembelajaran pada hari ini dan jangan lupa kerjakan PR-nya di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan ya Ibu. Kami dari SD Negeri 0507 Tanjung Air Hitam akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri, Nurlina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 0507 Perkenalkan, Iya, Bu. yaitu silakan Bapak. Assalamualaikum Ibu. Kenalkan, nama saya Indra Lazuardi, saya guru kelas 4 di SD Negeri 050768 Air Hitam. Baik, di sini kami akan melakukan coaching supervisi akademik pasca observasi. Lanjut ya Bapak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Halo Ibu. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabar Ibu semua? Alhamdulillah saya baik ya Pak ya. Begini Bapak, kemarin Bapak sudah melaksanakan praktek mengajar di kelas Bapak ya. Di sini di pasca observasi ini saya akan mencoba merefleksikan bersama ya Pak ya. Terlebih dahulu bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Oh, silakan Bu. Baik. Bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pembelajaran kemarin di kelas Bapak? Penyajian pembelajaran kemarin ya Bu ya. Yang saya lakukan kayaknya masih kurang maksimal Bu. Karena ada beberapa kendala seperti kendala waktu Bu. Sepertinya waktunya kemarin kurang maksimal dalam mencapai tujuan pembelajarannya Bu. Oh baik, berarti kendala Bapak di masalah waktu ya. Apakah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan Bapak rencanakan? Dalam proses pembelajaran kemarin Bu ya, saya rasa sih sudah maksimal, sudah sesuai. Cuman ya terkendala masalah waktu itulah Bu. Jadi agak kurang sih. Baik Bapak. Bisa Bapak ceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam pembelajaran kemarin Pak? Hal-hal yang menarik yang memuaskan Ya. dalam hal pembelajaran kemarin Bu ya. Ya Pak. Anak-anak lebih fokus, lebih aktif. Jadi ada timbal baliknya lah Bu, ada refleksinya kan. Oh, berarti anak lebih fokus ya Pak ya. Baik. Iya Bu. Bagaimana perkiraan Bapak untuk mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran ini? Menurut perkiraan Bapak mengenai tujuan pembelajaran ini? Pencapaiannya Bu ya. Ya. Alhamdulillah ya Bu Una, perkiraan mengenai tujuan pembelajarannya itu yang saya lakukan sekitar 70-80%. Sisanya itu karena terkendala oleh waktu, jadi belum terlihat hasil pembelajarannya Bu. Masih 78-80% lah Bu. Iya, berarti masih 70-80% ya Pak ya. Bagaimana Iya, pendapat Bu. Bapak setelah mendengarkan ini? Ya Bu Una. Bagaimana pendapat Bapak? Coba diulang Bu Una. Bagaimana pendapat Bapak setelah mendengarkan percakapan ini? Percakapan ya Bu Una ya memang Yang benar. kemarin iya, tentang sudah disebut kemarin. Itu kendala waktu, jadi agak sedikit kurang maksimal lah.
Iya Pak ya, berarti masalahnya di waktu ya Pak, karena terlalu mepet itu ya Pak ya. Iya, waktu Apa nih kira-kira yang menjadi waktu kita. kesulitan bagi murid Bapak? Apa ini kesulitan yang menjadi kesulitan bagi murid Bapak dalam pembelajaran kemarin? Dalam pembelajaran kemarin kesulitan anak-anak kan awal karena mereka baru mengenal sifat-sifat operasi hitung, jadi masih agak lambat lah dalam belajar, Bu. Agak lamban ya Pak ya, Karena karena masih baru baru, mulai Bu, ya ya. Pak ya. Masih baru Ya, baru mengenal ya. memulai pembelajaran, Bu. Masih tahap awal, jadi masih. Bagaimana tindak lanjut dari pembelajaran tersebut Bapak? Tindak lanjutnya akan saya buat mencari media-media yang terbaru lah, Bu, supaya memudahkan pembelajaran. Ya, membuat media yang baru ya Pak. Salah satu contohnya Pak seperti apa ya Iya. Pak ya? Salah satu contohnya menggunakan uang mainan nanti, Bu. Oh, Jadi uang bisa mainan ya Pak ya. buat transaksi jual beli. Karena kan sifat-sifat operasi hitung bilangan itu kan ada penjumlahan, ada pengurangan. Jadi kalau menggunakan uang mainan kan mereka bisa, misal mereka belanja uang 5.000, kembaliannya belanjanya uangnya 5.000, belanjanya 4.000 kan kembaliannya 1.000. Otomatis kan di situ ada pengurangan. Jadi kan mereka lebih cepat tanggap dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menggunakan media uang palsu ya Pak ya, uang mainan ya Pak ya. Iya, uang mainan, Bu, nanti. Uang mainan. Nanti. Baik. Bagaimana perasaan Bapak pada saat praktek mengajar kemarin? Perasaan Bapak? Perasaan saya senang karena anak-anak aktif, anak-anak ada timbal balik, ada refleksinya. Jadi bahagialah kami, senang. Senang. Waktu saya di dalam kelas itu Bapak merasa bagaimana? Itu dia, Bu. Waktu Ibu di dalam, karena biasanya saya mengajar itu tanpa diperhatikan oleh rekan-rekan yang lain, jadi agak sedikit kaku juga sih, Bu. Karena diperhatikan teman sejawat gitu kan. Karena biasanya memang mengajar lepas tanpa diperhatikan teman sejawat. Karena diperhatikan jadi agak kaku, gimana gitu, Bu. Grogi Bapak, saya tengokin. Iya jelas, Bu, karena diperhatikan, dilihatin oleh yang lebih senior gitu kan, lebih paham. Baik, baik ya Pak ya. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan ya Pak pada percakapan kita hari ini bahwa perlu ada meningkatkan pembelajaran Bapak ya Pak. Kenyamanan siswanya, medianya perlu Bapak perhatikan dan perlu Bapak maksimalkan lagi potensi anaknya. Seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. kepada Ibu PP, Ibu Nur Ajijah, saya persilakan waktunya ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Ibu Una selaku CGP ya, Angkatan 10 yang berperan sebagai coach hari ini. Kemudian terima kasih Bapak yang sudah berperan sebagai coach hari ini. Dari percakapan pasca observasi yang sudah saya dengar, ini percakapannya luar biasa ya Bapak Ibu. Saya bangga dengan Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, coachnya sudah bisa menggali potensi yang dimiliki si coach. Hanya saja tinggal coach harus lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi. Nah, karena percakapan di coaching ini kan ada alurnya. Alur yang kita gunakan adalah alur Tirta, kan gitu. T-nya adalah tujuan umum, kemudian I-nya identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan akhirnya dengan tanggung jawab. Nah, yang perlu Ibu dalamkan lagi adalah di sesi akhir itu tanggung jawab. Di tanggung jawab, Ibu Una selaku coach bisa menanyakan pertanyaan kepada coach yang lebih mendalam. Misalnya, apa komitmen yang coach buat untuk rencana aksinya. Kemudian siapa saja yang membuat siapa saja yang membuat coach bertahan dalam menjaga komitmen ini. Kemudian apa tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pelaksanaan coaching ini. Nah, ini akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada seorang coach. Gitu. Jika
coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kemudian bisa juga tadi kita kembali ke identifikasi masalah. Misalnya ada hambatan yang dihadapi si coach dalam pembelajaran, maka kesempatan apa yang bisa diambil, peluang apa yang bisa diambil oleh coach dari hambatan atau halangan tersebut. Kemudian apa solusinya? Nah, setiap ada hambatan, ada kekuatan dan ada solusi dari hambatan tersebut. Gitu ya, Bu Una. Ya, Jadi Bu. sudah sangat bagus sekali. Tinggal saja coach harus lebih memberikan pertanyaan yang lebih dalam lagi supaya Iya. coach lebih semangat, lebih tergali, dan lebih bertanggung jawab. Saya Iya, pikir Bu. demikian saja Ibu Una dan Bapak. Terima kasih untuk percakapan luar biasa hari ini. Semoga kedepannya nanti pembelajaran lebih berhasil, lebih sukses, dan lebih bermakna, dan pemenuhan kebutuhan guru juga bisa terlaksana dengan baik. Pemenuhan kebutuhan siswanya juga, dan guru lebih meningkatkan kompetensinya di masa yang akan datang. Baik, Bu Ina, saya kembalikan ke Bu Ina. Terima kasih Ibu atas refleksi umpan baliknya. Terima kasih sarannya, kritiknya. Terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak Indra Lazwardi sebagai guru kelas 4 dan Ibu PP, Ibu Nur Hajijah sebagai praktek pengajar saya. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua ya Bu ya Pak. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.